Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Rahmawati. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester Sistem Informasi Geografis, yang mana tugas tersebut untuk membuat tutorial data atribut, join tabel, styling, dan layout. Data atribut merupakan data yang memuat karakteristik atau keterangan dari suatu objek yang terdapat dalam peta. Data itu tidak berkaitan dengan posisi geografi objek tertentu, misalnya data atribut di sebuah kota atau daerah. Jadi tahap utama adalah membuka aplikasi QGIS yang sudah diinstal di laptop masing-masing. Kemudian menambahkan data Semarang Barat yang akan kita lakukan atributnya. Langkah yang pertama, pastikan gambar atau warna pada peta yang kita buat itu sudah dilakukan pengurangan warna untuk melihat apakah kita sudah melakukan atribut data dengan benar, yaitu seperti ini. Contohnya yang pertama adalah layer, klik kanan, kemudian open atribut tabel, kemudian kita lihat ini sudah terisi, ada 16 kelurahan. Nah, untuk mengecek apakah ini sudah benar, caranya dengan select feature, kemudian klik pada peta. Kemudian kita lihat apakah sudah benar Bojong Salaman. Mari kita cocokkan dengan peta modified yang telah kita digitasi. Untuk Bojong Salaman. Nah, sudah benar. Kemudian kita coba lagi. Ini ada di Ngemplak Simongan. Nah, udah benar seperti ini ya, teman-teman. Nah, untuk menambahkan kolom baru atau tabel baru, kita dapat melakukan dengan cara mengaktifkan toggle editing. Nah, seperti ini sudah aktif. Kemudian kita menambahkan ke add field, kemudian kita isi dengan misalnya jumlah penduduk laki-laki. Laki-laki 2020 di Kecamatan Semarang Barat. Laki-laki kita singkat dengan L 2020. Kemudian kita masuk dengan teks. Kemudian dengan panjangnya like-nya kita isi 50. Oke. Nah, sudah muncul kan ini tabel kedua. Langsung saja kita isi ya yang tadi kita tulis di sini. Dengan panduan ada data-data yang diambil dari web resmi Semarang Barat. Yang mana ini mungkin belum urut di sini ya. Mari kita cocokkan dari yang laki-laki ke perempuan. Nah, untuk data-datanya sendiri kita sudah selesai. Langkah selanjutnya kita akan melakukan join tabel. Yang mana yang pertama kita akan melakukan klik layer, kemudian add layer, lalu add layer spreadsheet. Nah, spreadsheet sendiri dapat kita download di aplikasi QGIS ya, teman-teman. Kemudian kita browser, lalu kita masukkan data Excel yang akan kita tambahkan. Yang mana join tabel sendiri merupakan penambahan data melalui Excel ke QGIS secara cepat. Nah, ini kita layer name-nya kita isi dengan data penduduk, kemudian ini tunggal perhatikan ke kelurahan itu harus diisi string. Kemudian yang laki-laki perempuan itu isinya integral atau bisa juga pakai real. Lalu kita tambahkan OK. Kemudian sudah masuk. Nah, selanjutnya kita klik Semarang Barat, kemudian kita masuk pada properties. Selanjutnya kita masuk ke join. Lalu kita klik tambah layer, kemudian add vector join-nya. Jangan lupa teman-teman, untuk join layer kita isi data penduduk, untuk join field kita isi kelurahan, kemudian terkait field kita juga kelurahan. Nah, kemudian kita klik join field. Nah, yang kita klik
ini kecuali kelurahan. Klik lagi. Kemudian copy field name kita isi dengan jumlah penduduk. Kita tulis jumlah underscore. Dan kita klik OK. Nah, kemudian kita apply, kemudian kita klik OK. Nah, untuk melihat hasilnya dapat dilihat pada open atribut layar. Nah, dia sudah nih. Semua kelurahan sudah terisi dengan jumlah-jumlahnya. Jumlah laki-laki, perempuan sudah terisi semua. Baik, untuk join atribut sendiri, join table sendiri itu merupakan Nah, kali ini saya akan mempraktekkan cell in picture atau sum data vector atau BD vector. Nah, informasi ini sangat menarik karena kita akan menggunakan beberapa peralatan yang ada pada aplikasi QGIS sendiri. Nah, pada styling kali ini kita klik kanan, kemudian kita klik properties. Nah, cara cepatnya bisa dilakukan dengan klik 2 kali, kemudian kita masuk ke simbol. Nah, di sini ada terdapat banyak sekali simbol. Yang pertama ada no symbol, single symbol, categories, graduate, rule based, market fixture, interface polygon. Nah, nanti kita akan menggunakan ini ya, teman-teman. Bisa dilihat teman-teman pada single symbol, kita bisa melakukan penggantian warna pada satu warna peta. Nah, misalnya mau diganti warna ungu. Kita klik apply, kemudian kita klik OK. Nah, petanya sudah berganti kan? Selanjutnya kita masuk dalam single kategori. Di sini kita akan mengategorikan kelurahan untuk membedakan antara kelurahan satu dengan kelurahan yang lain. Nah, ini ada simbol ini untuk expression dialog ini juga bisa dipakai ya teman-teman. Dan ini untuk random color kita coba pakai yang blue saja. Kemudian kita jangan lupa klik untuk classify. Nah, untuk melihat sudah semua, klik apply, kemudian OK. Nah, sudah jadi kan teman-teman, ini untuk perbedaan kelurahan di setiap warnanya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan alat-alat yang lain pada pengeditan styling. Nah, setelah kategori kita memakai graduate. Nah, graduate sendiri kita akan melakukan jumlah laki-laki tahun 2020. Kemudian simbol, ini colornya kita coba ganti, gunakan merah. Dan ada classes sama histogram, kita memakai yang classes saja. Kemudian ada equal count atau quantity, ada qual interval, fixed interval, kita pakai yang qual quantity aja. Oke. Nah, untuk classesnya kita pakai 5 boleh atau 3. Kemudian kita masuk dalam classify. Nah, sudah masuk semua kan teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat untuk warna-warnanya. Kita klik apply lalu OK. Nah, arti warna di sini semakin gelap warnanya berarti semakin banyak penduduk laki-lakinya dalam satu daerah.
atau dalam satu kelurahan. Seperti itu. Kita akan memakai atribut rule based yang dengan langkah-langkah seperti ini. Klik plus ini ada edit rules, kemudian label kita masukkan penduduk perempuan 2020. Dan kita masuk ke expression, kita masuk ke field and value, kita klik ke jumlah perempuan 2020 dengan cara klik 2 kali. Sudah masuk, kemudian kita sama dengan, kita akan mengambil seluruhnya, karena kalau jika mengambil 10 sampel, kita dapat 16 kelurahan, nanti ada beberapa kelurahan yang kosong. Kita ambil A unique, kemudian kita urutkan dari 1940 yang nanti seterusnya sampai 9966. Kita klik 2 kali, sudah masuk semua, kita klik OK. Kemudian kita bisa memilih untuk warna. Misalnya perempuan, kita cari warna yang cantik-cantik saja. Warna-warna perempuan, tidak warna hitam ya teman-teman. Nah, oke, klik OK. Kemudian ini sudah seperti ini. Lakukan selanjutnya sama seperti ini. Langsung kita klik expression, lalu fields and value, kita ambil perempuan, sama dengan kita ambil A unique, lanjut, kita klik 2 kali, oke. Nah, sudah masuk semua. Nih, klik OK. Nah, sudah. Nah, jika sudah dilakukan semuanya, kita klik OK. Kemudian kita klik apply. Kita klik OK dulu, baru klik apply, dan klik OK, dan warnanya akan berubah. Nah, jika sudah dilakukan semuanya, kita klik OK, kemudian kita klik apply, kita klik OK dulu, baru klik apply, dan klik OK, dan warnanya akan berubah. Nah, kemudian kita akan menggunakan interface polygon, yang mana kita akan membedakan. Nah, untuk caranya kita akan menggunakan interface polygon. Nah, itu tuh membedakan bagian dalam peta dengan bagian luar peta. Nah, kita masuk pada single symbol, kemudian kita ganti atau kita ubah menjadi misal warna situs gas seperti ini. Kemudian ini juga bisa ya diganti seperti ini. Nah, untuk bisa kita lihat ke apply, kemudian ke OK. Nah, bisa kita lihat kan untuk membedakan nih bagian dalam peta dan bagian luar peta. Menunjukkan informasi mengenai data, kita akan lihat berapa jumlah data penduduk dengan cara kita klik open table attribute. Nah, kemudian ini harus masuk dalam editing. Nah, kemudian kita cari open field calculator. Nah, seperti ini open field, kita ambil jumlah laki-laki dan jumlah perempuan, kita tulis dengan jumlah penduduk 2020. Kita masuk ke fields, lalu kita ambil ke tambah jumlah perempuan 2020. Nah, untuk hasilnya kita bisa lihat di sini.
8.445. Jika masih ada merah-merah di bawah sini, berarti itu penjumlahannya salah. Kalau seperti ini berarti sudah benar ya teman-teman. Kita klik OK. Nah, jumlahnya akan di sebelah sini. Ya. Untuk selanjutnya kita akan melakukan layout peta. Yang pertama adalah klik project, kemudian kita ambil new print layout, kemudian kita tulis kecamatan Semarang Barat. Lalu kita klik OK. Nah, kemudian kita masuk ke dalam paper baru. Nah, kita untuk mengaktifkan papernya, kita klik papernya, kemudian kita atur untuk ukurannya kita pakainya A3. Nah, seperti ini jadinya teman-teman. Ini untuk memperbesar kecilnya. Kemudian kita akan membuat garis menggunakan add shape, add rectangle. Kita masuknya dari sini. Kita akan bagi menjadi 2 bagian untuk membuat peta. Nah, kemudian satu lagi. Baik, sudah selesai. Kemudian untuk menambahkan peta, kita klik Add Map. Kemudian kita taruh dalam bingkai yang ada di dalam kanvas tersebut. Kemudian kita tunggu. Nah, rendering map-nya. Menyiapkan map-nya. Petanya seperti ini. Kemudian untuk menempatkan petanya ke tengah, kita geser ke sini. Kemudian untuk memberikan keterangan pada petanya, kita lakukan pada grids. Kemudian kita 16, kita masuk grid 1, klik modify. Nah, untuk grid type tetap solid, grid yang tetap user map CRS, intervalnya tetap map units. Untuk X-nya kita ganti 5, dan Y-nya kita ganti 5. Muncul kan. Nah, pada bagian interval kita ganti pada desimal sentimeter untuk melihat. Nah, kotak-kotaknya ini. Nah, untuk bagian ini diganti formatnya menjadi zebra. Untuk format frame-nya bisa kita ubah untuk ketebalannya. Nah, untuk yang lainnya, draw, kita insert frame, outside semua. Untuk fontnya ini akan bisa dilihat. Ini sudah bisa dilihat ya. Untuk format formnya ini sudah diganti. Untuk fontnya
Bisa diganti-ganti teman-teman, ini bisa diganti, diubah. Kalau sudah selesai. Nah, untuk kita sekarang akan menambahkan label. Add labelnya kita tulis di sini. Nah, bisa diganti di sini. Ini kita tulis persebaran penduduk laki-laki di Kecamatan Semarang Barat tahun 2020. Nah, ini bisa diedit, fontnya bisa diganti, ini size-nya bisa dibesarin juga. Ini tidak bisa diganti, setelahnya coba diganti bold. Kemudian bisa diganti sama itu, lalu kita letakkan di tengah dengan bunyi center. Selesai untuk penamaan. Untuk selanjutnya kita akan menambahkan scale bar, kita taruh sini. Nah, terus ini kita ganti menjadi numerik untuk melihat skala peta. Ini agar terlihat jelas, kita tambahkan label. Skala. Selanjutnya kita akan tambahkan add scale bar lagi. Nah, seperti itu. Kemudian kita masukkan data apa saja yang masuk terdapat dalam peta tersebut agar bisa dibaca dengan add legend. Kemudian kita masukkan. Nah, untuk data-data yang tidak dipakai kita bisa hapus dengan cara kita klik, kemudian kita hilangkan auto update-nya. Nah, ini merupakan informasi yang terdapat pada peta mengenai jumlah laki-laki. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan arah mata angin. Nah, kita bisa edit-edit. Nah, sudah selesai, kita bisa menambahkan add picture
untuk melakukan sumber data yang siapapun buat. Kita bisa add picture melalui ini, kita tambahkan, kemudian kita bisa masuk pada nih di atasnya SVG. Nah, kemudian kita pilih file yang akan dipilih. Kita akan mencari logo Udimus.